Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah novel berjudul Memang Jodoh, karya Marah Rusli. Marah Rusli merupakan seorang sastrawan besar Indonesia yang namanya menjadi cukup harum, menjadi legenda sastrawan Indonesia dengan karyanya berjudul Siti Nurbaya, sebuah karya sastra yang membahas tentang adat istiadat di Minangkabau. Karya lainnya dari beliau juga tentang adat istiadat di Minangkabau, yaitu Anak dan Kemenakan, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dan katanya ini merupakan novel terakhir daripada Marah Rusli berjudul Memang Jodoh, yang diinspirasikan dari kisah nyata kehidupan beliau yang menolak daripada arahan daripada keluarga beliau di Minang, di ranah Minang, di Sumatera Barat, untuk menikah dengan seorang perempuan dari tanah Minang juga. Namun Marah Rusli dalam pendidikannya di Pulau Jawa memilih untuk menikah dengan seorang perempuan Sunda yang ini ditentang oleh keluarganya di Sumatera Barat. Nah, konon katanya dalam pengantar buku ini ditulis sebagai kenang-kenangan atau hadiah ulang tahun pernikahan Marah Rusli dengan istrinya yang ke-50. Dan uniknya novel ini baru diterbitkan 50 tahun setelah ia ditulis. Konon katanya ini selesai ditulis 1961. Kemudian novel ini pertama kali diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2013. Sudah mengalami beberapa cetakan ulang ya. Ini yang saya pegang di tangan saya ini adalah cetakan September 2022. Sementara pertama dicetak adalah 2013, karena memang katanya ada wasiat dari beliau. Buku ini tidak diterbitkan terlebih dahulu selama orang-orang yang karakter-karakter yang dilibatkan dalam novel ini meninggal dunia. Namun tetap saja karakter-karakter yang dilibatkan di sini menggunakan nama-nama samaran, dan memang sebagai sebuah novel ini bukan persis ya sebagaimana kisah nyata. Jadi hanya diinspirasikan oleh kisah nyata kehidupan beliau. Jadi Marah Rusli sendiri dalam karirnya sebagai sastrawan mempertanyakan beberapa adat budaya di masyarakatnya yang menurut beliau sendiri itu perlu mengalami pergeseran atau mengalami pemaknaan ulang atau penerjemahan ulang dan semacam itu, karena dunia berubah, jadi perlu disesuaikan. Sementara saya sendiri secara pribadi lebih melihat memang dalam setiap adat istiadat atau kebudayaan itu sendiri, dia adalah hasil daripada bagaimana manusia dan alamnya itu
menemukan keseimbangan, menemukan harmonisme. Jadi praktik-praktik adat dan budaya itu sebenarnya sangat penting bagi masyarakat setempatnya dalam rangka menemukan keseimbangan sosial dan keseimbangan dengan lingkungan alamnya. Jadi itu adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan lama untuk menemukan keseimbangan itu. Jadi ia merupakan sebuah warisan yang sangat penting bagi masyarakatnya. Namun budaya itu sendiri tidak tetap, dia dinamis, dia berubah seiring dengan pergantian zaman, seiring dengan perkembangan pola pikir manusia dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang mendasar dari kebudayaan dari setiap daerah itu sangat penting untuk diapresiasi, karena itulah yang membuat masyarakatnya bertahan, itulah yang membuat masyarakatnya bisa mudah berharmonisme dalam lingkungannya, dalam sosialnya. Saya lihat bagaimana novel ini ditulis betul-betul penuh dengan kenangan dalam menginspirasi penulisnya, betul-betul sangat menghayati, karena ini diinspirasikan dari kehidupan pribadi sang penulis. Dan Mara Rusli sendiri secara pribadi ketika dia mempertanyakan adat istiadat yang berlaku, dia bertanggung jawab terhadap keputusannya itu, dan tanggung jawab atas keputusan yang dia ambil, yang dia anggap tepat, itulah yang dia pertahankan sepanjang hidupnya. Jadi dia memilih perempuan yang dia cintai, bukan orang Minang tapi orang Sunda, dan dia bahagia dengan itu karena dia mendapatkan cintanya dan dia bertahan dengan cintanya itu. Inilah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya setiap hal yang kita pertanyakan atau kita gugat, kita perlu bertanggung jawab atas itu, dan Mara Rusli berhasil dalam hal ini. Kemudian dalam menggugat itu kita bertanggung jawab, yaitu kita ada perjuangan dalam hal ini, dan sehingga Mara Rusli berhasil melewati rintangan-rintangan dalam mengambil keputusannya, sehingga novel ini dapat tidak hanya sebagai sebuah novel yang menceritakan tentang suatu kebudayaan masyarakat, tetapi menjadi simbol, menurut saya adalah simbol keberhasilan seorang yang ingin menawarkan simbol keberhasilan seseorang yang telah berhasil dalam perjuangannya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.